Pada suatu pagi yang cerah di sebuah kota kecil di tepi Sungai Brantas, Imam, seorang pemuda kampung yang terkenal karena keapesannya dalam hal-hal remeh, memulai perjalanannya dengan penuh semangat. Ia berniat menghadiri hajatan temannya di seberang sungai, dan seperti biasa, ia memilih jalur tercepat menyeberang menggunakan perahu tambang milik warga, bukan memutar jauh lewat jembatan. Imam tampil rapi dengan kemeja batik yang disetrika, licin dan celana kain yang sedikit kepanjangan. Ia membawa sebuah kado hajatan, sepasang teko kaca yang dibungkus plastik warna-warni. Baru berjalan menuju dermaga, tanda-tanda kelucuan sudah muncul. Tali sepatunya terlepas 3 kali, dan setiap kali ia membungkuk untuk mengikat. Celananya menyibak memperlihatkan motif sarung kotak-kotak yang ia pakai sebagai dalaman. Ketika tiba di dermaga, perahu sudah hampir penuh. Imam tetap masuk dengan langkah penuh percaya diri. Namun, lantai perahu yang basah membuatnya terpeleset begitu kakinya menginjak papan kayu. Ia jatuh terduduk dengan gaya yang sangat tidak elegan. Satu kaki nyangkut di antara bangku, satu tangan tetap menggenggam erat kado, dan ekspresi wajahnya memancarkan kebingungan, sekaligus kepanikan yang sulit dilukiskan. Beberapa penumpang lainnya mencoba menahan tawa. Tapi sulit, momen itu terlalu absurd untuk dilewatkan begitu saja. Perahu tetap melaju menyeberangi sungai. Imam akhirnya duduk, meringis sambil berusaha mengeringkan bagian belakang tubuhnya yang basah terkena lantai perahu. Anak-anak kecil yang ikut menumpang tampak memperhatikannya dengan rasa heran dan geli. Tapi Imam tetap tenang, walaupun celana kainnya kini penuh noda dan kado hajatan sedikit penyok. Saat perahu melaju melewati tengah sungai, perahu mulai terasa bergoyang karena arus agak deras. Imam yang duduk di pinggir perahu merasa tidak nyaman. Ia mencoba menggeser posisi duduknya, tapi lantai yang licin membuat geserannya terlalu tiba-tiba. Perahu sedikit oleng ke arah luar. Penumpang lain spontan berpegangan, mencoba menyeimbangkan posisi. Namun Imam, yang panik karena melihat goyangan itu, malah berdiri dengan refleks. Tindakan ini justru membuat keseimbangan perahu semakin kacau. Tanpa bisa dicegah, tubuh Imam terlempar ke arah sungai dan masuk ke dalam air. Dengan suara cipratan yang cukup keras, air Sungai Brantas memercik tinggi, membasahi sebagian besar penumpang dan menyebabkan sedikit kepanikan. Sebagian bahkan hampir ikut tercebur karena kaget. Kado hajatan yang ia bawa pun terlepas dari tangannya dan mengambang perlahan di permukaan sungai. Beberapa warga segera membantunya naik kembali ke perahu. Imam naik dengan tubuh penuh lumpur. Rambut lepek menempel di dahinya, dan kantong celana yang menggembung karena kemasukan air. Plastik kado yang dibawanya kini tampak menyedihkan, dan dari ekspresi wajahnya, tampak jelas bahwa segala harapan untuk tampil rapi sudah hilang di telan sungai. Kejadian itu menjadi tontonan sekaligus hiburan gratis bagi semua penumpang.